Ah, pelan-pelan, Mas. Jangan terlalu dalam. Nanti aku teriak. Bisikku sambil menggigit ujung kain celemekku yang sudah agak kusut. Nafasku memburu. Tubuhku melekat erat pada meja dapur yang dinginnya kalah oleh bara di tubuhku. Jemari Rizal, tetanggaku yang duda itu, menari lincah, menjelajahi tubuhku yang dibasahi embun tipis keringat. Suara sendok jatuh ke lantai. Suara detak jam dapur jadi terdengar sangat keras. Tapi suara desahanku jauh lebih nyaring, tertahan, tapi nyata. Rasanya nggak pernah cukup, Yu. Kamu bikin aku lupa kalau ini salah. Ucapnya sambil menekan tubuhnya lebih dekat ke tubuhku. Kami tak bicara soal cinta. Yang kami bagi adalah resep kenikmatan diam-diam di dapur rumahku sendiri. Tempat di mana biasanya aku hanya rutinitas memasak. Kini jadi ruang rahasia untuk menyalakan api yang tak pernah padam. Setiap kali Rizal datang membawa sayur atau makanan, aku tahu itu hanya alasan. Karena yang kami cari bukan bahan makanan, tapi rasa yang tak bisa dibeli di warung manapun. Dan aku wanita yang seharusnya setia, tapi tubuhku sudah lama tidak disentuh dengan cara seperti ini yang begitu nikmat. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Ayu. Usiaku 29 tahun. Ibu rumah tangga biasa yang tinggal di sebuah perumahan sederhana di daerah Sleman, Yogyakarta. Rumah kami berdempetan, hanya dipisahkan dinding tipis, dan suara-suara kecil yang kadang sengaja ditahan. Suamiku, Galih, kerja shift malam di kantor logistik dekat bandara. Pulangnya selalu pagi, tidurnya siang. Malamnya, dia pergi lagi. Kadang seminggu penuh, aku merasa seperti janda dalam pernikahan. Anakku baru TK, usianya 4 tahun. Tidur siangnya panjang, kadang 2 jam lebih. Dan itulah waktu paling sepi di rumahku. Waktu paling rawan dan paling menggoda. Rizal adalah tetangga sebelah. Duda anak satu, usianya 35 tahun. Wajahnya biasa saja, tapi senyumnya selalu hangat. Suaranya berat dan caranya memanggil namaku membuat tengkukku sering merinding. Ayu, aku pinjem garam boleh? Atau sekalian hatimu? Dia sering bercanda begitu. Awalnya kupikir itu hanya gaya duda menggoda. Tapi semakin sering dia datang ke dapurku, semakin aku sadar, itu bukan sekadar candaan. Hari itu, semua terasa biasa saja. Suamiku sudah berangkat, anakku sudah pulas di kamar, kipas angin berdengung pelan di dapur. Dan ketika ku dengar suara pelan di pintu samping, ketukan 3 kali yang ritmenya sudah kuhafal, aku tahu, Rizal datang. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Masih ada stok cabai rawit, Yu. Aku butuh yang pedas-pedas nih. Aku tertawa canggung. Tapi dalam hatiku, aku tahu, bukan hanya cabai yang akan dibahas di dapur sore itu. Rizal makin sering datang. Kadang pagi, kadang sore. Tapi waktu favoritnya tetap sama. Siang hari, saat suamiku bekerja dan anakku tidur di kamar. Dapur rumahku jadi tempat persinggahan rahasia yang hanya kami berdua tahu. Hari itu, ia datang membawa sebungkus gorengan hangat. Kamu udah makan siang, Yu? Tanyanya, sambil meletakkan bungkusan di meja dapur. Belum, tapi kayaknya hari ini bakal makan sesuatu yang panas. Jawabku sambil tersenyum, senyum yang tak lagi biasa. Kami duduk berhadapan, hanya dipisahkan meja kayu tua. Rizal menatapku lama. Matanya menyapu wajahku, lalu turun ke leher, bahu, dan berhenti di bagian yang sedang tertutup celemek merah muda. Aku pura-pura tak sadar, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Celemekmu lucu, tapi kayaknya lebih lucu kalau kamu yang enggak pakai itu, katanya. Aku pura-pura memukul lengannya dengan sendok nasi. Tapi tangan Rizal cepat menangkap tanganku. Genggamannya erat, hangat, dan terlalu lama untuk disebut spontan. Yu,
Kamu sadar nggak? Dapur ini nggak pernah sepanas ini sebelumnya? Aku tak menjawab. Aku hanya menunduk, menggigit bibir bawahku perlahan. Karena aku tahu, yang terasa hangat bukan ruangannya, tapi tubuhku. Dan yang membakarku adalah Rizal. Kami belum berciuman, tapi jarak itu seolah tinggal satu embusan napas. Dan dalam hati kecilku, aku berharap dia tak menahannya lagi besok. Hari itu, hujan deras mengguyur Sleman sejak pagi. Langit gelap, udara basah, dan rumahku terasa lebih sunyi dari biasanya. Anakku tidur lebih cepat, mungkin karena suara hujan yang mendayu. Suamiku baru saja mengirim pesan. Sayang, aku lembur sampai subuh. Jangan tungguin. Aku duduk di dapur, memandangi ponsel, chat yang baru saja dikirimi suamiku. Lalu, seperti biasa, terdengar 3 ketukan pelan di pintu samping. Rizal datang membawa semangkuk sup ayam hangat, lengkap dengan irisan cabai dan daun bawang yang masih segar. Uap dari mangkuk itu naik, tapi bukan uap itu yang membuat wajahku terasa panas. Itu tatapan matanya. Tenang, tapi penuh maksud. Kami duduk di bangku dapur. Aku menyeruput sup perlahan sambil sesekali melirik Rizal yang sengaja duduk lebih dekat dari biasanya. Aku perhatikan, kamu sering sendirian di rumah kayak gini ya? Tanyanya sambil mengaduk es teh. Iya, tapi akhir-akhir ini nggak terlalu sendirian sih. Jawabku tanpa berani menatap matanya. Kami pun tertawa, tapi tawa itu cepat meredup saat Rizal menyentuh tanganku. Lembut, lama, tangannya hangat, kontras dengan suhu ruang yang dingin karena hujan. Tanganmu dingin, Yuh. Iya, tapi dadaku enggak. Rizal menatapku dalam, tak ada kata setelah itu. Ia perlahan menarikku mendekat, dan entah bagaimana, kami sudah sangat dekat. Hidung kami nyaris bersentuhan, napas kami saling terasa. Dan ketika bibirnya menyentuh pipiku, aku memejamkan mata. Bukan karena kaget, tapi karena menunggu ciuman yang sebenarnya. Yuh, kalau ini salah, kita bisa berhenti sekarang, bisiknya di telingaku. Tapi aku nggak mau berhenti, jawabku. Ciuman itu akhirnya tiba, lembut tapi membakar. Tanganku mencengkeram bahunya, tubuhku merapat tanpa perintah. Dapur kami yang sempit terasa seperti ruang rahasia. Disinilah segalanya mulai. Dan aku tahu, setelah ini tak ada jalan mundur. Sejak ciuman pertama itu, segalanya berubah. Bukan hanya dapurku, tapi juga diriku. Rizal tak lagi datang sekadar pinjam bumbu atau antar makanan. Ia datang dengan tatapan yang tak perlu dijelaskan. Tatapan yang mengatakan, kita tahu ini salah, tapi kita terlalu ingin untuk berhenti. Setiap Rizal melangkah masuk lewat pintu samping. Tubuhku seolah menyambutnya lebih dulu. Satu langkahnya mendekat, detak jantungku semakin tak beraturan. Bau tubuhnya, napasnya, bahkan derit sepatunya di lantai keramik. Semuanya mulai kuhafal. Sejak hari itu, hari di mana bibir Rizal menyentuh pipiku dan kemudian bibirku, dapurku berubah. Bukan lagi sekadar tempat masak, tapi menjadi ruang sunyi yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada lemari dapur itu sendiri. Rizal makin sering datang, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kadang cuma bawa gorengan 2 biji, kadang sekadar duduk di bangku sudut dapur dan menatapku lama saat aku sibuk mencuci piring. Hari-hariku berubah. Detik-detik menjelang siang selalu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kadang aku dandan sedikit lebih rapi, memakai celemek yang sama, tapi menambahkan lipstik tipis di bibir. Padahal aku tahu, bukan masakan yang ditunggu Rizal, tapi aku yang sudah mulai bermain terlalu dalam. Siang itu, udara terasa lembab. Anak sematawayangku baru saja tidur setelah rewel cukup lama. Suamiku seperti biasa, baru saja mengabari lewat pesan. Aku lembur lagi sayang, tadi udah izin, besok baru bisa pulang agak sore. Jaga anak ya, sayang. Dan 5 menit setelah pesan itu, terdengar 3 ketukan di pintu samping. Pelan, tapi menggetarkan. Aku membukakan pintu, dan seperti biasa, Rizal berdiri di sana dengan senyum yang entah bagaimana, membuat lemas lututku. Aku cuma numpang duduk sebentar boleh.
katanya, sambil menyelipkan rambut yang terkena angin. Bukan mau pinjam kecap atau garam hari ini, candaku. Hari ini cuma mau pinjam waktu dan suasana saja, Yu. Kami tertawa. Tapi tawa itu hanya pembuka. Karena begitu aku kembali ke dapur, Rizal berjalan pelan ke belakangku. Lalu berdiri tepat di belakangku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan nafasnya di punggungku. Kamu makin harum, Yu. Dapurmu makin susah dilupakan. Itu wangi bumbu dapur kali, jawabku. Tangan masih menggenggam gagang teko air panas. Bukan bau wangi itu, tapi bau wangi tubuh kamu. Lalu tangannya menyentuh bagian pinggangku, lembut, tidak buru-buru, dan anehnya aku tak menolak. Aku justru diam, membiarkannya memelukku dari belakang. Kepalanya menyandar di bahuku. Nafasnya berat. Jemarinya mengelus perlahan bagian depan celemekku yang basah oleh cipratan kuah tadi. Yu, kalau kamu tahu ini salah, kenapa kamu gak pernah menolak aku masuk dapurmu? Aku menggigit bibir bawahku. Satu tetes air panas dari teko menetes ke tanganku. Tapi rasanya kalah dengan panas tubuh Rizal yang menempel di punggungku. Karena aku juga pengen, tapi aku gak tahu mau apa setelah ini, Zal. Kami diam cukup lama, tapi bukan diam yang biasa. Itu diam yang dipenuhi detak jantung, detak yang saling berpacu. Rizal perlahan membalikkan tubuhku menghadap dia. Matanya dalam, penuh gejolak. Kalau kamu gak siap, kita berhenti. Tapi kalau kamu mau, aku lanjutin. Aku tak menjawab. Tapi aku tidak pergi. Dan dia tidak berhenti. Ciumannya kali ini bukan seperti waktu pertama. Lebih dalam. Lebih panas. Tangannya tak lagi hanya di pinggang. Nafas kami memburu. Dan meja dapur jadi saksi bisu di mana tubuh kami saling mencari dan menemukan. Setelah selesai, ia langsung pulang sore itu. Aku terduduk lama di lantai dapur. Jemariku menyentuh sisa bekas sentuhan Rizal di leherku. Tangisku jatuh, bukan karena menyesal, tapi karena aku sadar, semakin dalam aku masuk, semakin sulit aku keluar. Aku bukan lagi istri yang hanya menanti suami pulang kerja. Aku adalah perempuan yang kini hidup di antara dua dunia, dan dapurku adalah tempat di mana segalanya bermula dan semakin membara. Aku pikir aku bisa mengendalikannya. Aku pikir aku cukup kuat untuk berkata tidak lagi. Tapi ternyata aku hanya sedang menipu diriku sendiri. Setiap detik yang kulalui setelah Rizal pulang dari dapur itu terasa kosong. Sisa wangi tubuhnya masih menempel di udara. Dan setiap aku membuka lemari bumbu, bayangan wajahnya selalu datang, mengejek niatku untuk berhenti. Keesokan siangnya, hujan turun rintik-rintik. Suamiku masih lembur. Anakku tidur lebih cepat dari biasanya. Dan dapurku kembali sunyi, siap menyambut kemungkinan baru. Aku mencoba sibuk di depan kompor, memasak sop ayam. Tapi baru beberapa irisan wortel masuk ke panci, suara itu kembali datang, 3 ketukan di pintu samping. Aku tahu aku bisa tidak membukanya. Aku bisa pura-pura tak dengar. Tapi langkahku malah semakin cepat menuju pintu. Rizal berdiri di sana, basah kuyup. Aku tadi kepikiran kamu. Hujan-hujan gini, pasti sendirian di rumah. Kenapa nggak tunggu hujannya reda dulu? Karena rindu nggak bisa ditunggu. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Di dapur, ia duduk seperti biasa di bangku kayu. Aku menyodorkan handuk. Tapi saat tanganku menyentuh tangannya, genggamannya langsung menarikku pelan. Tubuhku jatuh ke pelukannya, hangat, lembab, dan terlalu akrab. Kamu tahu nggak, Yu? Bisiknya di telingaku. Apa? Bagian dari tubuhmu yang paling aku suka. Bukan yang bisa dilihat orang, aku diam, tubuhku gemetar. Tapi bagian dari dirimu yang hanya bisa kurasakan. Pas kamu nyender ke aku begini, kami tak butuh banyak kata. Pelukannya semakin erat. Tangan kirinya mengusap pelan punggungku, lalu turun dan turun. Sementara tangan kanannya menelusuri rambutku, mengusap tengkukku, membuatku menggigil.
Lalu, tanpa peringatan, ia menciumku dalam, panjang, dan penuh perasaan. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tapi juga tak bisa kuhentikan. Aku kehilangan arah, dan yang paling menakutkan adalah aku tidak ingin menemukan jalan pulang. Setelah semuanya, kami hanya duduk diam di lantai dapur, bersandar pada lemari gas. Nafas kami masih tak teratur, tapi tubuh kami menyatu dalam keheningan. Kalau aku pergi jauh nanti, kamu bakal kangen gak? Tanya Rizal tiba-tiba. Aku gak tahu. Yang aku tahu, tubuhku bakal nyariin kamu. Aku menutup mata, membiarkan punggungku bersandar pada tubuhnya. Dan dalam diam, aku tahu Rizal tidak hanya menyentuh tubuhku. Dia sudah masuk ke bagian terdalam dari diriku. Bagian yang bahkan suamiku tak pernah kenali. Semakin hari, aku makin lihai membagi peran. Di luar, aku tetap Ayu. Ibu rumah tangga sederhana, istri yang rajin, dan ibu penyayang. Tapi di balik meja dapur, di antara rak bumbu dan kompor 2 tungku, aku menjadi perempuan yang sama sekali berbeda. Perempuan yang menjadikan dapurnya sendiri sebagai tempat kenikmatan tersembunyi. Suamiku tak curiga, ia sibuk kerja malam. Pulang pagi, tidur siang, lalu pergi lagi. Anakku pun tak tahu. Ia terlalu kecil untuk memahami bahwa ibunya, saat ia tidur siang, sedang menanti laki-laki lain masuk lewat pintu samping. Rizal datang hampir setiap hari sekarang. Tak lagi pura-pura pinjam garam atau bawa gorengan, ia datang hanya dengan satu alasan. Aku. Dan aku tidak menolak. Aku justru menunggu. Siang itu, udara Sleman terasa gerah meski langit mendung. Aku sedang merebus air untuk kopi. Pakai mug favorit Galih, ironisnya. Anakku sudah tertidur di kamar. Dan seperti sudah disepakati tanpa kata, 3 ketukan pelan terdengar di pintu samping. Aku membukanya pelan. Rizal berdiri di sana. Kaos tipis menempel di tubuhnya yang sedikit basah oleh peluh. Ia tak bawa apa-apa, kecuali senyumnya yang membuat nafasku tercekat. Kamu kelihatan capek, Yu, katanya sambil masuk. Aku baru beres nyuci, ngepel, masak, dan masih sempat cantik kayak gini, katanya sambil menarik celemeku pelan. Aku terkekeh, tapi juga gugup, seolah ada magnet yang menarik tubuh kami saling mendekat. Dan benar saja, Rizal langsung memelukku dari belakang. Dapur ini tempat terbaik di dunia, kamu sadar gak? Kenapa? Karena cuma di sini, aku bisa pegang kamu dan dunia diam sejenak. Aku memejamkan mata. Tangannya menjelajahi pinggangku, lalu naik ke dada, tapi masih dibalik celemek. Nafas kami berat. Bibirnya menyentuh leherku. Aku menggeliat. Tubuhku bukan lagi milikku, tapi milik permainan ini. Kami tak lagi malu, tak lagi ragu. Di atas meja dapur yang biasa kupakai memotong sayur, Rizal mendudukkanku perlahan. Sendok dan piring bergeser, tapi kami tak peduli. Tangannya menggenggam erat pahaku, dan bibirnya berlari dari leher ke pipi, lalu ke bibirku. Hangat, basah, dan penuh hasrat yang sudah tak bisa dibendung. Aku ketagihan kamu, Yu. Setiap aku nyium kamu rasanya, aku lupa kamu bukan milikku. Aku tak bisa menjawab. Hanya air mata yang jatuh, bukan karena sedih, tapi karena terlalu larut. Kami tenggelam dalam permainan itu, dengan dapur sebagai panggung dan sunyi sebagai irama. Ketika semuanya selesai, kami duduk di lantai dapur, bersandar di bawah wastafel, diam. Tapi nyaman. Kamu bahagia nggak? Rizal bertanya. Bahagia, tapi takut. Takut ketahuan? Bukan. Takut kamu beneran pergi suatu hari nanti. Ia mencium dahiku, pelan, dalam, lalu berdiri dan pergi seperti biasa, lewat pintu belakang, sebelum anakku bangun, sebelum dunia sadar apa yang baru saja terjadi. Aku membersihkan dapur, menyeka bekas jejak kami, mencuci piring yang tak sempat disentuh, dan mengatur kembali sendok yang tadi jatuh ke lantai. Tapi yang tak bisa kubersihkan adalah jejaknya di dalam diriku. Rizal sudah jadi candu, dan dapur ini, yang dulu biasa saja, kini jadi tempat paling berbahaya dalam hidupku.
Hari itu, aku bangun dengan firasat aneh. Langit mendung, tapi bukan mendung yang biasa. Hawa di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Meski tak ada hujan, tapi aku abaikan. Kupikir hanya kecemasan biasa. Mungkin efek terlalu lama larut dalam permainan rahasia bersama Rizal. Seperti biasa, anakku tidur siang jam 1. Seperti biasa, dapur sudah rapi, siap menyambut tamu tak diundang yang sebenarnya selalu kunanti. Dan seperti biasa, 3 ketukan itu terdengar tepat waktu. Pintu samping, suara pelan, tapi membuat jantungku berdetak lebih kencang dari alarm manapun. Aku membukanya. Rizal berdiri di sana dengan senyum hangat, memegang sekotak donat. Buat yang manis, dari yang manis, katanya ringan sambil mengedipkan mata. Aku tertawa dan membiarkannya masuk. Tapi kali ini, tawaku sedikit kaku. Entah kenapa, hatiku gelisah. Seperti ada sesuatu yang tak beres. Kami duduk di bangku kecil dapur. Rizal menyuapiku sepotong donat, lalu mencolek hidungku dengan krim manis. Kamu hari ini manis banget, Yu. Ada rencana menggoda siapa? Kayaknya cuma kamu yang datang tiap siang ke dapurku. Jawabku pelan. Dia tertawa pelan. Lalu seperti biasa, tubuhnya merapat. Tangannya menyentuh pahaku. Bibirnya menyisir leherku. Aku tahu kami akan kembali bermain. Aku menutup mata, membiarkan tubuhku pasrah dalam pelukannya. Lalu, Ayu? Suara itu seperti petir. Tubuhku kaku. Rizal langsung mundur. Terkejut, aku menoleh ke arah pintu ruang tengah. Galih, suamiku, berdiri di sana. Aku membeku. Galih tak bicara banyak. Tatapannya mengarah ke Rizal, yang berdiri canggung, lalu ke celemekku yang setengah terbuka. Di meja ada 2 cangkir teh. 1 piring donat setengah habis. Napas kami belum teratur. Semua terlalu jelas untuk ditutupi. Aku lupa dompet, kata Galih. Tadi aku balik ke rumah. Nggak nyangka dapur kita jadi tempat hiburan siang hari ya. Hatiku terasa seperti diiris pisau. Rizal berdiri tegap, menunduk, tak bicara sepatah kata pun. Aku ingin menjelaskan, tapi apa yang bisa dijelaskan dari kebohongan yang sudah telanjur terekam begitu nyata? Mas, aku... Udah, potong Galih. Kamu ngelanjutin aja. Aku cuma mampir sebentar. Lalu ia berbalik, meninggalkan kami yang masih terdiam di dapur. Setelah Galih pergi, aku dan Rizal hanya duduk di lantai. Sunyi, tak ada ciuman, tak ada sentuhan. Hanya suara detik jam dinding dan tangisku yang mulai jatuh. Pelan, tanpa suara. Aku gak nyangka bakal begini, bisikku. Aku juga, jawab Rizal, lemah. Harusnya kita berhenti dari awal. Tapi kamu gak gak pernah mau berhenti. Aku juga, kami saling tatap. Tapi kali ini, bukan dengan hasrat, tapi dengan takut, dengan penyesalan yang membuncah, walau rasa di tubuh masih ingin. Hari itu aku sadar, dapur ini sudah tak lagi aman. Permainan kami tak lagi bisa disembunyikan. Dan kini, aku tinggal menunggu. Apakah rumah tanggaku akan hancur? Atau aku yang harus pergi meninggalkan segalanya? Sejak hari itu, rumah tak pernah lagi terasa seperti rumah. Galih pulang malam, diam tak banyak bicara. Saat menatapku, ada yang hilang dari matanya. Bukan kemarahan, tapi kehampaan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Ia tetap tidur di ranjang yang sama, tapi tubuhnya selalu menghadap dinding. Ia tetap makan masakanku, tapi tak pernah menatap wajahku saat menyuap. Anakku pun merasakan ketegangan. Suara televisi lebih keras dari biasanya, seolah ingin menutupi hening yang menusuk di antara kami. Tapi yang paling menghantuiku bukan itu. Yang paling membuatku tersiksa adalah keinginan yang tak kunjung reda. Tubuhku masih mengingat Rizal. Masih menginginkan pelukannya. Masih menanti ketukan di pintu dapur, walaupun aku tahu kali ini tak akan datang. Hingga akhirnya, aku sendiri yang mencarinya. Siang itu, aku pura-pura ke warung. Tapi langkah kakiku justru membawa ke rumah sebelah. Pintu depan tertutup. Tapi jendela samping sedikit terbuka. Dan saat aku mengetuk,
Bukan 3 kali seperti biasanya, tapi 1 ketukan ragu, Rizal muncul dari balik tirai. Matanya memerah, seperti baru bangun, atau baru menyesali sesuatu yang berat. Yuk, kamu nekat banget datang ke sini. Aku gak tahan, Zal. Setelah yang kemarin terjadi, kamu gak takut lagi. Aku takut, tapi yang lebih aku takutin, kehilangan rasa ini. Dia terdiam, lama, lalu membuka pintu. Kami duduk di dapurnya, diam. Aneh rasanya, dapur yang tak seakrab milikku. Tapi, ketika tubuhnya menyentuh jemariku, semua kembali, getaran itu, nafas yang tersendat, dan tubuhku yang tak lagi bisa berpikir jernih. Yuk, ini salah, ucap Rizal lirih. Tapi kamu masih mau kan? Bukan mau, aku butuh. Dan seperti sebelumnya, kami kembali larut dalam pelukan. Namun kali ini tak ada tawa, hanya desa pelan yang terdengar seperti permohonan maaf tanpa suara. Setelah itu, aku pulang dengan langkah lemas. Di meja makan, Gali duduk dengan wajah datar. Dari warung mana tadi, yuk? Tadi, aku ke tempat Mbak Rini, ngobrol sebentar. Oh, ia hanya mengangguk. Tapi matanya menatap terlalu dalam, terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gali tidur di ruang tamu. Aku terbaring sendiri di ranjang, menatap langit-langit yang sepi. Tubuhku masih hangat karena Rizal, tapi hatiku beku karena Gali. Aku tahu, aku makin dalam tenggelam. Dan meski semuanya mulai runtuh, aku tetap tidak bisa berhenti. Hari-hari setelah pertemuanku diam-diam dengan Rizal terasa seperti menapaki kaca rapuh. Langkahku ringan, tapi dadaku berat. Gali tak lagi marah. Ia tidak bertanya, tidak menuntut, bahkan tidak menyentuhku sama sekali. Tapi justru itu yang paling menakutkan. Karena diamnya bukan lagi kecewa, tapi menandakan ia tak peduli lagi. Aku berusaha bersikap biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, tapi setiap langkah terasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Aku berubah. Dan yang paling menyedihkan, aku menyadari, aku yang mengizinkan perubahan itu. Sampai hari itu tiba. Hari yang mengubah segalanya. Siang itu, aku baru selesai menidurkan anakku. Suamiku sedang libur, tapi katanya ingin tidur di kamar, menebus kurang tidur malam-malam sebelumnya. Aku pikir aman, dan seperti biasa, ketukan itu datang. 3 kali, pelan, tapi kali ini bukan di pintu samping, tapi di jendela dapur. Rizal muncul di balik celah tirai. Wajahnya gelisah. Aku harus ketemu kamu, bisiknya. Sekarang, Mas lagi di rumah. Justru itu. Kita harus bicara. Sekarang, aku membuka pintu dapur. Rizal masuk cepat. Kami bicara setengah berbisik, seperti 2 remaja yang menyembunyikan cinta terlarang. Yuh, aku gak bisa kayak gini terus. Maksudmu, aku jatuh cinta. Aku pengen kamu. Digri, tinggalin Galih. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kita pindah, kamu, aku dan anakmu. Aku menahan napas. Dunia terasa sunyi. Tapi sebelum aku sempat menjawab, "Cukup!" Suara keras terdengar dari balik pintu dapur. Aku menoleh. Galih berdiri di sana. Matanya merah, dadanya naik turun. Di tangannya, ponsel dengan kamera menyala. Entah sejak kapan dia merekam, atau mungkin mendengar. Jadi ini yang kamu lakukan saat aku tidur di kamar? Mas, aku bisa jelaskan. Jangan, aku cuma mau dengar satu hal. Sejak kapan kalian main di belakangku? Aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Rizal mencoba bicara, tapi Galih menatapnya tajam. Keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Galih, aku keluar! Teriak Galih, keras, membuat anak kami terbangun menangis dari dalam kamar. Rizal pun pergi. Dengan langkah tergesa, matanya kosong. Dan aku terduduk di lantai dapur, menangis dalam diam. Galih tak berkata apa-apa lagi. Ia berjalan ke kamar, mengambil koper, dan mulai mengemasi pakaiannya. Mas, kamu mau kemana?
Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa tinggal di rumah yang bahkan dapurnya bukan milik kita lagi. Hari itu semua benar-benar terbongkar. Dapur yang dulu menjadi tempat pelarian, kini berubah menjadi puing kehancuran. Dan aku sadar, sekali kau buka pintu untuk dosa, ia takkan pernah menutupnya sendiri. Sejak Galih pergi membawa kopernya, rumah ini berubah wujud. Dulu setiap pagi, ada suara sendok dan cangkir, bunyi si kecil tertawa, dan celotehan suamiku yang selalu mengeluh soal sambal kurang pedas. Sekarang, hanya suara detak jam dinding, dan bisikan penyesalanku sendiri. Dapur yang dulu jadi tempat kami makan bersama, kini seperti kuburan yang menyimpan rahasia bau luka. Meja makan kosong, kursi yang biasa ditempati Galih tak tersentuh. Dan aku hanya menatap kompor yang tak lagi kupakai. Karena sejak hari itu aku tak sanggup lagi masak. Suatu malam, anakku menarik-narik bajuku. "Bunda, ayah kemana?" "Ayah, pergi kerja jauh, nak." "Kenapa nggak pulang-pulang?" "Aku kangen." Aku menggendongnya erat, menahan air mata agar tidak jatuh. "Nanti kalau kamu udah besar, kamu bakal ngerti." Dan saat dia tertidur di pelukanku, aku baru benar-benar menangis. Sudah 2 minggu Galih tak kembali, tak ada kabar, tak ada pesan. Aku mencoba menghubunginya, tapi hanya centang satu. Kadang aku duduk di dapur, hanya untuk mendengar suara angin dari ventilasi. Kadang aku membuka pintu samping, berharap Rizal lewat. Tapi sejak hari itu, Rizal pun menghilang. Sore itu aku tak tahan lagi. Aku mengetuk pintu rumah Rizal 3 kali, pelan, lalu menunggu. Dan benar, Rizal muncul, tapi bukan dengan senyum. Wajahnya murung, matanya letih. "Yuk, kamu gak seharusnya kesini. Aku cuma mau tahu. Kamu juga merasa hancur seperti aku?" "Aku merasa lebih dari itu." Kami diam lama. "Aku kehilangan Galih. Dan sekarang kamu juga menjauh. Karena aku bukan penyembuhmu, Yu. Aku sumber lukamu." Aku menatapnya. Wajah lelaki yang dulu membuatku bergetar, kini hanya membuatku ingin memeluk luka yang sama-sama kami ciptakan. "Kamu nyesel? Setiap malam. Tapi kamu masih rindu?" Setiap detik, aku pulang malam itu tanpa pamit. Dan untuk pertama kalinya, aku duduk sendiri di meja makan, menatap dapur yang kini begitu sunyi. Dan saat itu, aku sadar, aku kehilangan segalanya. Cinta, rumah, kehangatan. Semua karena aku tak mampu menahan satu godaan kecil di satu siang sunyi, di satu dapur kecil, yang kini jadi saksi betapa rapuhnya aku sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai perempuan. Sudah sebulan sejak Galih pergi dan Rizal menghilang dari hidupku. Hari-hariku dipenuhi kebisuan. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Aku merasa seperti hidup, tapi tak benar-benar bernapas. Dapurku tetap bersih. Tak ada jejak Rizal. Tak ada aroma masakan favorit Galih. Yang tersisa hanya bau hampa yang menempel di dinding, seperti bekas luka yang tak kunjung sembuh. Hari itu, aku menerima surat. Bukan dari Galih, bukan dari Rizal, tapi dari mertuaku. Kami dengar Galih tak pulang. Dia juga tak bicara banyak. Kami tahu ada yang salah. "Ayu, kalau kamu butuh tempat pulang, rumah kami terbuka. Tapi ingat, jangan terus tenggelam. Anakmu masih butuh ibu yang utuh." Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Apakah ini isyarat agar aku pergi? Atau agar aku bangkit? Sore itu, aku memberanikan diri menulis pesan untuk Galih. "Mas, kalau aku boleh bicara sekali saja, aku mau bilang, aku menyesal. Aku rindu kamu. Aku tahu mungkin aku bukan lagi rumah buatmu. Tapi bolehkah aku mencoba memperbaiki reruntuhan ini meski cuma sendiri?" Pesan itu terkirim, tapi tetap tak dibalas. Centang 2, biru. Tapi tak ada jawaban. Malamnya, aku berdiri di depan kaca, menatap wajahku sendiri. Perempuan di depanku terlihat asing. Matanya lelah, bibirnya pucat. Tapi di balik semua itu, ada seberkas cahaya kecil, keberanian, dan akhirnya
Aku membuat keputusan. Keesokan harinya, aku menyiapkan koper kecil, pakaian seperlunya, beberapa buku, anak, sepasang sendal, dan foto keluarga yang kini sudah mulai menguning karena terlalu lama terdiam di dinding. Aku duduk sebentar di dapur, menatap meja yang dulu jadi tempat permainan. Lalu, kuusap permukaannya perlahan. "Maaf ya," bisikku pelan. "Kamu saksi semua kebodohan dan dosa. Tapi kamu juga saksi saat aku sadar. Aku tak bisa hidup dalam bayang-bayang selamanya." Anakku memanggil dari kamar. Aku menjawabnya dengan suara tenang. "Yuk, kita jalan-jalan sebentar. Kita cari udara baru." Hari itu aku keluar rumah. Bukan untuk kabur, tapi untuk mencari kembali diriku yang hilang. Antara bertahan dalam luka, atau pergi dan memulai dari sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih langkah kedua. Aku kira pergi dari rumah akan menyakitkan. Ternyata, yang paling menyakitkan bukan saat melangkah keluar, tapi saat menoleh ke belakang dan tahu aku pernah punya segalanya, lalu menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aku dan anakku menumpang sementara di rumah orang tuaku di Bantul. Tak besar, tak nyaman seperti rumah kami dulu, tapi ada kehangatan, ada suara, dan lebih dari itu, ada ruang untuk merenung. Hari-hari awal aku lalui seperti robot, menjawab tanya orang tua dengan singkat, memasak seadanya, menidurkan anakku sambil menahan tangis. Tapi satu malam, saat aku menyisir rambut anakku yang mulai panjang, ia tiba-tiba bertanya, "Bunda, nanti kita pulang ke rumah kita lagi nggak? Rumah yang mana, sayang?" "Yang ada ayah, yang tiap pagi Bunda masak nasi goreng." Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa suara. "Nggak tahu, Nak. Tapi doain ya. Semoga rumah itu bisa terbuka lagi." 2 minggu berlalu, lalu sebuah pesan masuk dari Galih. "Ayu, aku belum bisa melupakan, tapi aku juga belum bisa melepaskan. Kalau kamu masih mau, aku ingin kita bicara. Bukan sebagai suami istri dulu, tapi sebagai 2 orang yang sama-sama pernah hancur." Jantungku berdebar, tanganku gemetar. Tapi entah kenapa, kali ini aku tidak menangis. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil, sore hari. Galih tampak lebih kurus, tapi tetap dengan mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Kami duduk, diam cukup lama, lalu Galih membuka suara. "Kamu kelihatan lebih tenang, karena aku sudah menelan pahitnya rasa bersalah. Setiap hari, aku bukan datang buat ngungkit, tapi aku juga gak bisa pura-pura semuanya hilang. Aku gak minta dilupakan, cuma aku pengen kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah untuk kamu, untuk anak kita." Galih menatapku dalam, "Apa kamu masih cinta aku, Yu? Cinta itu gak hilang, tapi sekarang aku lebih pengen belajar bertanggung jawab." Kami tertawa kecil, pahit, tapi hangat. Beberapa hari kemudian, aku dan anakku pulang, bukan ke rumah Galih, tapi ke rumah kami. Galih belum tinggal bersama, ia butuh waktu. Dan aku menghargai itu. Tapi pagi-pagi, ia sering datang membawa sarapan, kadang nasi uduk, kadang hanya sekotak lontong dan senyum tipis. Dapurku mulai terisi lagi, bukan oleh Rizal, bukan oleh dosa masa lalu, tapi oleh harapan baru. Rizal. Aku tak tahu kabarnya, terakhir ku dengar, ia menjual rumah dan pindah ke luar kota. Mungkin itu pilihan terbaik. Kini, setiap kali aku berdiri di dapur, aku tersenyum kecil. Bukan karena kenangan itu hilang, tapi karena aku berhasil melewatinya, tanpa lagi terjebak. "Bunda masak apa hari ini?" tanya anakku. "Masak harapan, Nak," jawabku sambil tersenyum. "Biar rumah ini gak sepi lagi ya."